Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita horor. Masih dengan Kang Sarman di channel Kawan Horor. Malam ini Kang Sarman akan membawakan sebuah kisah horor berjudul asli Tukang Tambal Ban. Kisah ini dari akun Twitternya @hororpsikologis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan tak lupa, buat kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Randy, seorang pemuda yang baru saja selesai lembur di kantornya, merasa lelah namun lega akhirnya bisa pulang. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dengan kabut tipis yang menyelimuti jalanan. Ia terpaksa mengambil jalan pedesaan yang lebih sunyi setelah mengetahui bahwa jalan utama ditutup untuk perbaikan. Jalan itu dikenal jarang dilewati karena sepi. Tidak ada penerangan jalan dan penuh dengan pepohonan rimbun di kiri kanannya. Pasti bakal lama sampai rumah kalau lewat sini, gumam Randy sambil mempercepat laju motornya. Satu-satunya sumber cahaya sepanjang jalan hanyalah lampu motor yang menyala redup, menyinari jalan yang kasar dan berkerikil. Beberapa kali Randy merasakan getaran aneh dari rodanya. Namun, ia mengabaikannya, mengira itu hanya efek dari kondisi jalan yang tidak rata. Tiba-tiba, suara psss yang panjang terdengar. Randy merasa motornya oleng dan ia segera berhenti di pinggiran jalan. Sial, bocor bannya, keluhnya dengan wajah masam. Ia memandang ban belakang motornya dengan ringan, seolah berharap itu hanya masalah kecil. Namun, ban itu benar-benar kempes. Randy menghela napas panjang, memandang sekeliling. Gelap, hanya ada suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Tidak ada rumah atau toko di sekitarnya. Bahkan, sinar lampu kota terasa begitu jauh. Ini gawat. Mana mau minta tolong di mana coba? Gumamnya lagi sambil menggaruk kepala. Ia tidak punya pilihan lain selain mendorong motornya dan berharap bisa menemukan tukang tambal ban di tengah kegelapan ini. Langkah kakinya berat, sementara dinginnya malam semakin menusuk. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Randy mulai merasa putus asa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya deretan pohon yang seolah mengawasinya di kedua sisi jalan. Namun, tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat cahaya redup, seperti lampu kuning dari sebuah bangunan kecil di tepi jalan. Semakin dekat, ia melihat papan tergantung di depan bangunan itu, bertuliskan, tukang tambal ban 24 jam. Syukurlah, Randy tersenyum kecil, sedikit merasa lega. Meski bangunan terlihat kumuh dan tua, itu adalah satu-satunya harapannya untuk bisa pulang malam itu. Sambil mendorong motornya mendekat, Randy memperhatikan bengkel itu dengan lebih seksama. Catnya sudah terkelupas, beberapa papan kayunya terlihat lapuk, dan pintunya agak berderit pelan tertiup angin. Namun, yang terpenting baginya saat ini bukanlah penampilan bengkel itu, melainkan fungsinya. Aduh, kalau seperti ini sudah seperti film horor. Candanya kepada diri sendiri, berusaha mengusir rasa takut yang mulai menjalar. Tapi, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Terlihat sepi, terlalu sunyi, dan udara di sekitar terasa lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Tapi, Randy mencoba mengabaikan firasat buruk itu. Ia mendekatkan diri ke bengkel dan mengetuk pintu kayu dengan pelan. Permisi, apa ada orang? Suaranya terdengar menggema di udara malam yang sunyi. Tidak ada jawaban. Permisi, saya butuh bantuan buat nambal ban. Katanya sedikit lebih keras sambil mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih kencang. Tetap tidak ada balasan. Ia mulai merasa khawatir, tapi belum menyerah. Mungkin pemiliknya sedang di belakang, pikirnya. Setelah menunggu beberapa saat dan merasa tak ada respons, Randy hampir saja berbalik untuk mencari bantuan di tempat lain. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan dari dalam bengkel. Pintu yang tadinya tertutup perlahan terbuka dengan derit panjang yang menusuk telinga. Randy menelan ludah, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Di ambang pintu, sosok seorang pria tua berdiri. Wajahnya samar karena cahaya lampu yang redup di belakangnya. Butuh tambal ban? Tanyanya dengan suara berat dan serak, namun tersenyum lebar seolah telah menunggu Randy datang.
Iya Pak, ban motor saya bocor di jalan, jawab Randy dengan nada sedikit gugup, meskipun ia tidak mengerti mengapa. Pria tua itu hanya mengangguk pelan dan berkata, "Masuk saja, bawa motornya, biar saya tambal." Randy mengikuti instruksinya, mendorong motornya ke dalam bengkel yang tampak lebih kumuh dari yang terlihat dari luar. Peralatan tua berserakan di mana-mana dan bau besi karatan menyengat hidung. Meskipun merasa sedikit lega menemukan tukang tambal ban di tengah kegelapan itu, Randy tidak menyadari bahwa malam ini adalah awal dari kejadian aneh yang akan merubah segalanya. Saat Randy memasuki bengkel itu, ia langsung disambut oleh pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Bejo. Penampilannya seperti tukang tambal ban pada umumnya, memakai baju lusuh berwarna abu-abu yang sudah dipenuhi bercak oli dan debu. Rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya dipenuhi keriput, menunjukkan usianya yang tidak muda lagi. Meskipun penampilannya terkesan biasa saja, ada sesuatu tentang Pak Bejo yang membuat Randy merasa sedikit tidak nyaman. "Sini, bawa motornya ke sini, Nak," kata Pak Bejo dengan suara serak sambil menunjuk ke tempat motornya bisa ditambah. Randy mengangguk dan mendorong motornya ke tempat yang ditunjukkan. "Sial benar kamu ya, malam-malam begini bocor ban di jalan sepi," Pak Bejo berkata dengan nada bercanda. Namun Randy hanya tersenyum kecut, merasa tidak perlu menanggapi. Dalam hati, Randy sudah ingin cepat selesai dan pulang. Suasana di bengkel itu terlalu sunyi, hanya terdengar suara malam yang mengiringi hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti. Saat Pak Bejo mulai menyiapkan alat-alat untuk menambal ban, ia mulai melontarkan lelucon-lelucon yang aneh. "Kamu tahu nggak, Nak? Sebenarnya motor itu cuma alat buat nyari masalah. Lihat saja kamu sekarang, gara-gara motor jadi ketemu sama saya di tengah malam begini." Tawa Pak Bejo meledak keras, sangat kontras dengan lelucon yang bagi Randy tidak ada lucu-lucunya sama sekali. Randy tersenyum kecil, berusaha sopan, meskipun dalam hatinya ia merasa tidak enak. "Iya Pak, memang apes banget malam ini," jawabnya singkat sambil memperhatikan Pak Bejo bekerja. "Ah, apes ya?" "Apes itu kalau ban bocor terus ketemu harimau. Untungnya cuma ketemu saya." Pak Bejo tertawa lagi, kali ini lebih keras dan lebih lama. Suaranya menggema di dalam bengkel yang kecil itu, membuat suasana semakin aneh. Randy mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia mencoba menepis perasaan itu. Ia berpikir mungkin ini hanya tingkah aneh dari seorang tukang tambal ban tua yang kesepian. Pak Bejo melanjutkan pekerjaannya, namun tidak berhenti melontarkan candaan yang semakin lama semakin aneh. "Kamu tahu nggak, Nak, kenapa ban bisa bocor di malam hari? Itu tandanya ban kamu lebih suka tidur daripada kerja." Pak Bejo tertawa lagi dengan cara yang berlebihan. Randy hanya bisa mengangguk-angguk kecil, meskipun ia tidak mengerti maksud lelucon itu. Randy mulai merasa tidak nyaman setiap kali Pak Bejo melucu. Ada jeda canggung setelahnya, di mana hanya suara tawa keras dari Pak Bejo yang memenuhi udara. Suara itu terdengar semakin aneh, hampir tidak manusiawi. Randy melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia mulai merasa gelisah ingin cepat pulang. "Aduh, Nak, jangan khawatir, sebentar lagi selesai. Tapi ya, kalau bocor lagi di tempat ini, kamu harus waspada. Soalnya kalau bocor 2 kali di sini, yang bakal kempes bukan cuma ban kamu, tapi jiwamu juga." Pak Bejo tertawa terbahak-bahak, kali ini lebih keras dan lebih lama dari sebelumnya. Tawa itu menggema di setiap sudut bengkel yang sempit, membuat bulu kuduk Randy berdiri. Suasana yang tadinya hanya aneh, sekarang berubah menjadi menyeramkan. Randy menelan ludah. Apa maksudnya, Pak?" tanyanya dengan suara pelan, mencoba bersikap biasa. Meski hatinya mulai diliputi rasa takut. Ia berharap itu hanya candaan biasa. Namun, di balik senyuman Pak Bejo, ada sesuatu yang membuat perutnya mual. Pak Bejo berhenti tertawa sejenak, menatap Randy dengan mata yang seolah menyimpan rahasia gelap. "Ah, cuma bercanda, Nak. Jangan diambil serius. Hidup itu harus santai.
Jangan terlalu dipikirkan. Kalau ban bocor lagi, tinggal ditambah lagi. Asal jiwamu masih kuat, semuanya baik-baik saja, kata Pak Bejo dengan senyum tipis yang entah kenapa terlihat lebih menyeramkan daripada menenangkan. Randy mencoba tersenyum balik, namun perasaannya tidak bisa lagi dibohongi. Ia merasa ada yang sangat salah dengan tukang tambal ban ini. Setiap lelucon yang dilontarkannya semakin membuat Randy merinding. Seolah-olah Pak Bejo menyimpan sesuatu di balik tawanya yang keras dan ceria. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pikir Randy dalam hati, mencoba tetap tenang. Malam itu semakin terasa panjang, dan Randy hanya berharap pekerjaannya segera selesai. Randy mulai merasa lega ketika melihat Pak Bejo menyelesaikan tambal ban pada motornya. Bau karet yang terbakar pada lem yang digunakan untuk menambal ban memenuhi udara, menambah kesan bengkel yang kumuh dan tua. Randy melirik jam tangannya, sudah hampir tengah malam, dan suasana di sekitar semakin mencekam. Randy tidak sabar ingin segera pulang. Namun, di tengah keheningan malam itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang aneh dari belakang bengkel. Suara tawa itu tidak seperti suara manusia, terlalu keras, terlalu serempak, seolah-olah banyak orang yang tertawa bersamaan. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang terlihat. Randy merasa jantungnya berdegup lebih kecepatan. Ia menoleh ke arah ke belakang bengkel, berharap menemukan penjelasan yang rasional, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan gelap yang bergerak pelan di sudut ruangan. Pak, tadi Bapak dengar suara itu? Tanya Randy memberanikan dirinya untuk bertanya. Suaranya bergetar sedikit, mencoba terdengar tenang meski jelas-jelas ia merasa gelisah. Pak Bejo yang sedang sibuk dengan pekerjaan tambalnya tampak tidak terganggu sedikit pun. Ia tetap tersenyum lebar seperti sebelumnya dan dengan santai menjawab, kamu dengar juga ya? Itu biasa, suara teman-teman lama yang suka mampir ke sini. Mereka suka bercanda di belakang bengkel. Randy menelan ludah, matanya tetap terpaku pada sudut ruangan yang gelap. Teman-teman lama? Tanyanya, merasa tak nyaman dengan jawaban yang diberikan Pak Bejo. Pak Bejo tertawa pelan sambil mengangkat kepalanya. Iya, teman-teman lama yang sudah lama tidak pulang. Atau lebih tepatnya, mereka tidak pernah bisa pulang. Kamu tahu kan, jalanan ini terkenal angker. Randy hanya terdiam, namun rasa dingin mulai merambati di punggungnya. Ia tidak pernah mendengar kisah apapun tentang jalanan ini sebelumnya. Tetapi malam itu semuanya terasa begitu nyata. Hawa dingin semakin menyelimutinya, dan suara tawa aneh itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Tapi jangan khawatir, lanjut Pak Bejo sambil tertawa kecil. Kamu cuma bocorin ban, bukan nyawa. Belum ada yang sampai hilang nyawa cuma gara-gara bocor ban. Ya, kecuali mereka hanya sial. Tawa Pak Bejo meledak lagi. Kali ini lebih lama, dan suaranya bergema di dalam bengkel yang sempit. Randy tertawa kecil dengan canggung, tapi dadanya mulai sesak. Sial, gumamnya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melirik ke pintu keluar, namun kegelapan di luar terasa lebih mengancam daripada apa yang ada di dalam bengkel. Pak Bejo melanjutkan ceritanya dengan nada santai yang membuat Randy semakin was-was. Kamu tahu nak, jalan ini memang terkenal sering terjadi kecelakaan. Banyak orang yang lewat sini malam-malam seperti ini. Tapi tidak semua dari mereka sampai di rumah dengan selamat. Kadang mereka tidak pernah sampai ke rumah sama sekali, kata Pak Bejo sambil masih tersenyum lebar. Tangannya sibuk dengan ban motor, tetapi matanya terus memperhatikan Randy seolah-olah ia sedang menikmati reaksi takut pemuda itu. Kecelakaan? Seperti apa, Pak? Tanya Randy, suaranya sedikit bergetar. Ia tidak bisa menahan rasa penasarannya, meskipun setiap kata dari Pak Bejo membuatnya semakin takut. Pak Bejo mendekat, berbisik dengan suara serak. Kecelakaan yang aneh. Orang-orang tiba-tiba melihat sesuatu di jalan. Bayangan, sosok-sosok yang tidak jelas. Dan ketika mereka mencoba menghindarinya, boom! Mereka jatuh.
ban bocor, motor hancur, tapi yang paling sering yang hancur adalah mereka sendiri. Randy menelan ludah, bulu kuduknya meremang. Apa maksud Bapak? Tanyanya, merasa ada yang lebih dari sekedar cerita horor biasa. Suara tawa aneh di belakang bengkel semakin terdengar jelas, membuat Randy semakin tidak nyaman. Ia memandang Pak Bejo, berharap itu hanya candaan yang terlalu berlebihan. Pak Bejo menyeringai, tatapan matanya semakin tajam. Orang-orang yang bocor di sini sering tidak pernah pulang, tahu tidak? Tapi kamu jangan khawatir, Nak. Kamu kan cuma bocorin ban, bukan nyawa. Atau mungkin dua-duanya. Ucapnya sambil tersenyum lebar dan tertawa keras lagi. Tawa itu terdengar menggema di seluruh bengkel, bergabung dengan suara tawa aneh dari belakang. Randy mulai merasa sesak napas. Ia mundur perlahan, tak sanggup lagi menatap wajah Pak Bejo yang tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya redup lampu bengkel. Pak, saya rasa saya harus segera pulang, kata Randy tergesa-gesa, berusaha mencari alasan untuk segera pergi. Namun, Pak Bejo menahan langkahnya dengan cepat. Sebentar lagi selesai, Nak. Tenang saja. Kamu mau pulang kan? Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa malah tidak sampai rumah seperti yang lain-lain. Ucapnya dengan nada rendah namun penuh arti. Suara tawa di belakang bengkel terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah-olah mendekat. Randy mulai panik, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti terjebak dalam suasana aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Matanya terus melirik ke arah bayangan di sudut bengkel yang sepertinya mulai bergerak pelan mendekatinya. Pak Bejo akhirnya menyelesaikan tambal ban pada motor Randy. Suara desis kecil dari angin yang keluar dari tambalan terdengar di antara keheningan malam yang semakin mencekam. Randy merasa lega dan dengan cepat ia merogoh sakunya untuk mengambil dompet guna membayar jasa Pak Bejo. Namun, saat tangannya menyentuh saku celananya, ia tersentak. Dompetnya tidak ada. Sial, tadi di sini, gumam Randy pelan sambil meraba-raba sakunya yang lain dengan panik. Ia yakin dompetnya tadi ada di sana. Ia bahkan ingat menaruhnya di saku celananya sebelum meninggalkan kantor. Wajahnya semakin tegang, sementara Pak Bejo yang tengah membereskan alat-alatnya hanya memandang Randy dengan senyum tipis di bibirnya. Dompetnya kemana ya? Tanya Randy setengah berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. Ia merasa cemas karena tak mungkin ia bisa pulang tanpa uang untuk membayar tukang tambal ban itu. Pak Bejo yang tampaknya memperhatikan kegelisahan Randy menatapnya dengan tatapan santai namun penuh arti. Tenang, Nak, di sini tuh dompet suka nyasar. Kadang-kadang suka jalan sendiri. Mungkin dompetmu juga lagi iseng jalan-jalan. Kata Pak Bejo sambil tertawa kecil. Meskipun candaan itu sama sekali tidak membantu menenangkan Randy. Randy mengerutkan dahi, merasa bingung dengan ucapan Pak Bejo. Apa maksudnya Bapak? Tanyanya, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia merogoh sakunya lagi, memeriksa saku belakang, dan bahkan mencoba membuka tas kecil yang ia bawa. Namun, hasilnya tetap sama. Dompet itu hilang. Pak Bejo masih tersenyum lebar. Kali ini, wajahnya terlihat sedikit lebih menyeramkan di bawah cahaya lampu bengkel yang mulai redup. Loh, kamu tidak percaya ya? Nih, lihat ini, ucap Pak Bejo dengan nada menggoda. Lalu ia menyeringai sambil mengeluarkan sesuatu dari balik meja kerjanya. Randy tertegun. Yang dikeluarkan Pak Bejo bukanlah alat tambal ban atau obeng, melainkan dompetnya. Dompet yang baru saja ia cari mati-matian kini berada di tangan Pak Bejo. Seolah-olah sejak awal dompet itu memang ada di sana. Mata Randy membelalak kaget. Pak, kok bisa ada di situ? Saya tadi bawa dompetnya di saku. Ini tidak mungkin. Katanya setengah berteriak. Jantungnya berdegup kencang. Perasaannya mulai tak karuan. Bagaimana mungkin dompetnya bisa berpindah tangan tanpa ia sadari? Pak Bejo hanya tertawa kecil, memandang Randy dengan tatapan yang sulit diartikan. Iya, saya kan tadi bilang, di sini tuh suka ada yang aneh. Dompet-dompet suka jalan sendiri. Kadang-kadang ketemu lagi. Kadang-kadang hilang beneran.
Pak Bejo tertawa lagi. Namun, kali ini tawa itu terdengar lebih menyeramkan. Seperti ada sesuatu di baliknya yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Randy mengambil dompetnya dengan tangan bergetar. Ia merasa panik, tapi masih berusaha berpikir logis. Ini pasti cuma kebetulan. Mungkin tadi jatuh pas saya dorong motor ke sini. Bisiknya kepada dirinya sendiri, meskipun perasaannya mengatakan hal lain. Namun, sebelum ia bisa lebih jauh menganalisa situasi, tiba-tiba lampu bengkel padam. Bengkel itu langsung diselimuti kegelapan total. Hanya disinari oleh cahaya bulan yang samar dari luar. Suara malam yang hening seketika berubah menjadi suara tawa. Bukan hanya satu, melainkan banyak suara yang tertawa bersamaan. Tawa itu terdengar seperti di sekeliling Randy, membuat tubuhnya merinding. Pak Bejo? Tanya Randy memanggil dengan suara gemetar. Mencoba mencari sosok Pak Bejo di dalam kegelapan. Namun, yang ia dengar hanya suara tawa yang semakin lama semakin keras. Tawa itu aneh, tidak seperti tawa manusia normal. Lebih seperti suara dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Kemudian, dari kegelapan, suara Pak Bejo terdengar. Kali ini lebih rendah dan pelan, tapi sangat jelas. Kadang-kadang ada yang datang ke sini buat tambal ban, tapi tidak pernah balik. Kamu tahu tidak kenapa? Suara Pak Bejo begitu dekat, seolah-olah ia berada di samping Randy. Namun, ketika Randy berusaha mencari sumber suara, ia tidak melihat siapapun. Pak Bejo, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Randy dengan suara gemetar. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seolah-olah udara sekitar semakin menipis. Dalam gelap, bayangan-bayangan aneh bergerak di sudut-sudut bengkel, membuat Randy semakin merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Pak Bejo yang tiba-tiba muncul di hadapannya, memandang Randy dengan senyuman yang kini berubah menjadi seringai. Kamu tidak mau kan jadi salah satu dari mereka yang tidak pernah balik? Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini menggema di seluruh bengkel. Seolah-olah tembok-tembok bengkel itu menertawakan Randy juga. Bulu kuduk Randy berdiri. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Hawa dingin semakin menusuk kulitnya, dan suara tawa itu terasa begitu dekat. Seolah-olah para teman-teman lama yang disebut Pak Bejo tadi kini sedang berdiri di sekelilingnya, mengintip dari balik kegelapan. Randy menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Pak Bejo. Tangannya hampir tidak bisa berhenti bergetar saat ia merasakan tatapan tajam Pak Bejo yang menatapnya dengan intens, seolah-olah menikmati ketakutannya. Ini Pak, untuk bayar tambal bannya, kata Randy dengan suara serak. Ia berharap segera pergi dari tempat itu, jauh dari tawa-tawa yang masih terngiang di kepalanya dan hawa dingin yang aneh yang terus menusuk kulitnya. Pak Bejo menerima uang itu dengan gerakan lambat, dan bibirnya menyunggingkan senyuman lebar yang membuat bulu kuduk Randy kembali berdiri. Terima kasih nak, tapi kamu yakin mau buru-buru pulang? Teman-temanku belum sempat kenalan loh. Kata Pak Bejo dengan nada yang semakin menyeramkan, seolah ada ancaman terselubung di balik kata-katanya. Randy menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Tidak Pak, saya harus pulang, sudah malam. Jawabnya terbata-bata, tanpa menghiraukan lelucon menyeramkan Pak Bejo. Setelah itu, Randy dengan cepat bergegas menuju motornya. Ia berusaha keras mengabaikan tatapan Pak Bejo yang kini seolah mengawasi setiap gerakannya. Ketika ia akhirnya duduk di atas motor, tangannya bergetar saat memutar kunci kontak. Ayo menyala, nyala, ayo nyala dong, gumamnya dengan cemas, mencoba menenangkan dirinya. Namun, ketika ia menekan tombol starter, yang terdengar hanyalah suara mesin yang tersendat-sendat, menolak untuk menyala. Sial, Randy mencoba sekali lagi. Kali ini memutar gas lebih keras, tapi motor itu tetap tidak merespon. Kepanikannya semakin meningkat. Ia merasa napasnya mulai memburu, sementara Pak Bejo masih berdiri di belakangnya, semakin dekat dengan senyum lebar yang menghantui. Pak Bejo tertawa kecil. Santai nak, tidak usah buru-buru.
Teman-temanku juga mau main sama kamu tahu, ucapnya dengan suara rendah dan mengerikan. Randy merasakan darahnya berdesir dingin. Teman-teman, bisiknya pelan. Ia mencoba untuk tidak menoleh ke belakang. Namun, rasa takut yang makin menyelimuti dirinya membuatnya melirik sekilas. Saat itulah, dari kegelapan bengkel yang pekat, muncul sosok-sosok lain. Mereka perlahan muncul dari balik bayangan. Satu persatu, wajah-wajah pucat mereka disinari oleh cahaya remang bulan. Semuanya tersenyum menyeramkan, sama seperti Pak Bejo. Mereka tertawa cekikikan dengan suara mengerikan yang menggema di seluruh tempat itu. Randy panik. Ia merasa hawa dingin yang semakin menusuk. Seolah-olah kengerian itu mulai mencekik. Sosok-sosok itu mengelilinginya, semakin mendekat, dan tertawa dengan cara yang tidak manusiawi. Tolong Pak, ini tidak lucu lagi. Randy berteriak mencoba menyalakan motornya sekali lagi. Pak Bejo hanya tertawa lebih keras. Siapa bilang ini lucu, nak? Ini cuma permainan kecil. Ketakutan Randy mencapai puncaknya. Ia tidak lagi peduli dengan motor yang tidak mau menyala. Dengan sekuat tenaga, ia meloncat dari motornya dan mulai mendorongnya. Sosok-sosok yang mengerikan itu terus mendekat. Tawa mereka semakin keras di telinganya. Randy hampir bisa merasakan napas dingin mereka di tengkuknya. Ayo, ayo, teriak Randy panik sambil terus mendorong motor sejauh mungkin dari bengkel itu. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya bergetar dalam ketakutan yang luar biasa. Di setiap langkahnya, ia merasakan seolah-olah tanah di bawahnya berubah menjadi lebih berat. Seolah-olah kengerian itu menahannya untuk pergi. Tiba-tiba, setelah beberapa meter, tanpa peringatan, mesin motornya mendadak menyala sendiri. Suara mesin motor itu terdengar seperti sebuah keajaiban di tengah ketakutannya. Randy, tanpa berpikir panjang, langsung tancap gas. Motor itu melaju kencang, meninggalkan sosok-sosok yang terus tertawa di belakangnya. Angin malam menerpa wajahnya. Namun, Randy masih bisa mendengar suara tawa Pak Bejo dan teman-temannya di kejauhan. Selamat tinggal, nak. Jangan lupa mampir lagi. Suara Pak Bejo terdengar menggema di antara deru angin, mengirimkan gelombang kengerian terakhir di tubuh Randy. Ketika akhirnya Randy merasa cukup jauh, ia menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa bengkel itu sudah tak terlihat lagi. Namun yang ia lihat hanyalah jalan kosong yang gelap gulita. Bengkel yang tadi begitu nyata, kini seolah-olah tidak pernah ada di tempat itu. Suara tawa yang sebelumnya begitu jelas, kini menghilang di balik malam yang sunyi. Randy mempercepat laju motornya, takut kalau sesuatu akan mengejarnya. Jantungnya masih berdegup kencang, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Sementara pikirannya berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Ketika akhirnya ia mencapai perempatan jalan dan kembali ke jalur yang lebih ramai, Randy berhenti sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Ia memegang setang motor dengan erat, napasnya masih berat. Namun, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Setibanya di rumah, ia dengan penasaran memeriksa peta online, mencoba menemukan bengkel yang baru saja ia singgahi. Tetapi, tak peduli seberapa teliti ia mencarinya, bengkel itu tidak pernah ada di peta. Jalan yang ia lewati seharusnya tidak memiliki bengkel apapun. Kengerian itu menyadarkannya bahwa tempat itu mungkin memang tidak pernah ada. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih menyeramkan lagi. Sesuatu yang sudah menanti orang-orang nekat melewati jalan itu. Dan yang paling menakutkan, beberapa orang yang melewati jalan itu tidak pernah kembali. Randy hanya bisa terdiam, masih merasakan dinginnya malam dan suara tawa yang samar-samar terdengar di telinganya. Itulah sebuah kisah perjalanan pulang dari kantor ya teman-teman, cukup lumayan horor ya. Teman-teman bisa bayangkan jika itu terjadi pada kalian. Bayangkan aja dulu dan rasakan apa yang bakal kalian lakukan jika hal itu terjadi pada kalian. Baiklah, mungkin itu saja cerita malam ini. Semoga dapat kita ambil pelajarannya dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Kang Charman memohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan saat pembawaan cerita malam ini. Mohon dibukakan pintu maafnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.